Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polres Manokwari ringkus 3 warga yang akan memakamkan asisten rumah tangga secara tidak layak. Diduga kompor meledak, sebuah rumah di Kabupaten Merauke terbakar. Seribu lilin sebagai simbol duka perempuan Sentani untuk pasien Irene Sokoy. Kasus rabies saat ini mulai merebak dan menyebar di sejumlah daerah di tanah air. Namun di Papua, sejauh ini belum ada laporan kasus rabies yang menyerang warga. Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil sejumlah langkah antisipasi untuk pencegahan dini. Pemerintah daerah akan mengawasi ketat seluruh pintu masuk ke Merauke, khususnya bandara dan pelabuhan, dan menjadi prioritas pengawasan. Pengawasan bertujuan memastikan tidak ada hewan penular rabies atau HPR yang beresiko membawa virus rabies ke wilayah Merauke. Ini sesuai laporan tim kami, para dokter, alhamdulillah kita belum ada penyakit rabies. Oleh karena itu kami bukan berarti kita santai-santai, tapi kita tetap waspada terhadap penyakit itu karena penyakit itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita selalu intensifikasi komunikasi dengan para peternak, pencinta hewan peliharaan, dengan para dokter ketika ada gejala sedikit, gejala itu langsung mereka melaporkan ke tim kami. Saat ini untuk mengantisipasi supaya tidak ada rabies, saat ini kita tidak boleh mendatangkan hewan peliharaan dari luar. Kita sementara ini pos dulu ya, tidak boleh dok ya. Pemprov Papua Selatan saat ini memiliki peraturan daerah yang mengatur larangan masuknya hewan pembawa rabies atau anjing gila, seperti anjing, kucing, burung, dan monyet. Data Kementerian Kesehatan pada tahun 2024, terdapat 185.359 kasus gigitan hewan penular rabies dan 122 kematian akibat rabies di Indonesia. Sedangkan hingga Maret 2025, angka gigitan hewan penular rabies mencapai 13.452 kasus dan 25 kematian. Sebagian besar diakibatkan oleh gigitan anjing. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagai bentuk dukungan dan solidaritas untuk masyarakat di Pulau Sumatera yang menjadi korban banjir bandang, personel Polairut Polda Papua Barat menggelar doa bersama. Doa bersama, salat gaib dan istighosah dipimpin oleh jajaran Dit Polairut untuk mendoakan ketabahan, kekuatan, dan keselamatan bagi korban bencana di Sumatera. Kepala Direktorat Polairut Polda Papua Barat Kombes Sulistiono mengatakan doa bersama ini merupakan wujud empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang tengah mengalami musibah. Doa yang sama juga dilakukan oleh polisi di Masjid Al-Mu'minun Mapolda Papua. Doa dilakukan sebagai bentuk empati atas musibah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 200 personel ini berlangsung hikmat dipimpin Ustadz Muhammad Ilyas. Salat gaib secara khusus ditujukan untuk mendoakan para korban meninggal dunia akibat bencana. Doa bersama ini menjadi cerminan nyata kepedulian jajaran Polda Papua terhadap saudara sebangsa yang tengah menghadapi musibah. Telah dilaksanakan doa bersama dan sholat gaib khususnya kepada korban bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai dukungan moral kepada saudara-saudara kita di sebagian besar Pulau Sumatera yang terdampak bencana alam untuk memberikan kekuatan dan dukungan moral dan berdoa semoga kita segera bisa melewati bencana alam yang terjadi ini.
Banjir dan longsor menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus bersiaga dalam situasi apapun. Banjir dan longsor di Pulau Sumatera saat ini merenggut ratusan jiwa. Presiden Prabowo langsung ke lokasi untuk memastikan pendistribusian bantuan dan evakuasi korban berjalan lancar. Topan dan Arthur melaporkan dari Manokwari dan Kota Jayapura. Seorang perempuan berusia 60 tahun bernama Ingrid yang diduga bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah wisma di Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, nyaris dimakamkan tanpa prosedur resmi oleh majikannya. Warga yang menemukan kejanggalan segera melaporkan peristiwa ini ke polisi. Upaya pemakaman secara tertutup ini terungkap saat sejumlah pemuda di TPU Pasir Putih, Manokwari diminta menggali liang lahat tanpa penjelasan. Permintaan penggalian yang terkesan terburu-buru membuat warga curiga. Saat jenazah Ingrid akan dimasukkan ke liang lahat, terlihat jenazah diturunkan dari mobil rental tanpa peti, tanpa kafan, dan kondisinya sudah membusuk. Penggali kubur curiga dan memancing kerumunan warga sekitar. Polisi langsung menangkap 3 orang yang membawa jasad. Kasat Reskrim Polresta Manokwari AKP Agung Gumara membenarkan temuan jenazah ini. Polisi telah memintai keterangan setidaknya 6 orang, termasuk pasangan suami istri pemilik wisma, anak mereka berinisial B, seorang pembantu, serta pengemudi mobil rental yang digunakan untuk mengangkut jenazah. Lagi dilakukan penyelidikan, ada beberapa saksi juga yang sudah kita minta keterangan. Untuk hasil jelasnya itu nanti besok akan ada dokter forensik dari Jayapura akan melakukan otopsi nanti. Menjelaskan bahwa si korban ini kerja sebagai ART mereka dari sekitar tahun 2020-an setelah COVID. Itu dia ambil itu di Surabaya. Belum bisa kita pastikan untuk pembunuhan atau tidaknya, karena kan kemarin kita visum itu karena jenazah sudah mulai membusuk. Dokter visum itu dokter umum RSUD tidak bisa pastikan adanya luka, penyebab kematiannya tidak bisa dipastikan. Makanya kita panggil dokter forensik dari report kita yang ada di Jayapura untuk lakukan otopsi di sini. Hingga kini penyidik belum dapat memastikan apakah kasus ini merupakan tindak pidana kekerasan atau pembunuhan berencana. Polisi menegaskan masih melakukan penyelidikan mendalam, termasuk pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab kematian. Namun dari informasi awal, majikan menyatakan korban meninggal karena sakit. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Heri Orun berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.